Baik teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sebenarnya mulai dari awal tadi kita datang snack sampai dengan permainan yang dibawakan oleh Ko Luis, sebenarnya sudah merangkum persaudaraan kita sebenarnya. Ya, itu yang kita butuhkan. Ya, itu yang kita mau terjadi di setiap KBG, dan KBG Fransiskus Xaverius sudah menunjukkan cara contoh yang baik untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Yang pertama, saya senang karena kita ketemu, dan terima kasih untuk Hermanto sudah membawa kita dalam 4 langkah yang saya merasakan betul kita doa pada 4 langkah tadi secara pribadi saya. Terima kasih kepada Ibu Bendahara yang juga membaca dengan sangat baik riwayat hidup Santo Fransiskus. Tepuk tangan buat mereka juga. Dan terima kasih untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Dari tema yang ada di belakang kita, ya, bagaimana kita berjuang dekat dengan Yesus supaya kita bisa melayani baik kepada komunitas, kepada gereja, paroki, kepada sesama kita. Saya ajak kita pada siang hari ini untuk belajar sejarah gereja Asia. Ya, tadi di khotbah, di pengumuman itu saya sudah singgung. Kita belajar sejarah gereja Asia karena kita punya pelindung, itu adalah pelindung misi untuk gereja. Maka saya beri judulnya itu Santo Fransiskus Xaverius, seorang kudus yang terkenal dengan kecerdasan dan misi besarnya di dunia bagian timur. Ya, kalau kita sebut dunia bagian timur itu seluruh Asia. Bukan hanya di Indonesia bagian timur, tetapi seluruh wilayah Asia. Pada waktu itu, Spanyol, Portugis adalah penjelajah yang ulung. Ya, kita kenal nama-nama hebat penjelajah dunia itu. Dan setiap kali mereka berlayar untuk mencari dagang, mencari rempah-rempah, untuk juga mungkin menjajah daerah-daerah tertentu, selalu mereka bawa para misionaris. Ya, dan satu yang ikut juga dalam misi besar di Asia adalah Santo Fransiskus Xaverius. Setelah saya baca riwayat hidupnya, saya renungkan semangat hidupnya, baru saya berpikir, mungkin orang tua saya memberi nama saya Fransiskus Xaverius, bukan Fransiskus Assisi. Itu secara pribadi saya merenungkan. Saya belum pernah tanya kepada mereka Assisi atau Xaverius atau dari Fransiskus dari Sales, ya. Tapi menurut saya mungkin semangat ini yang kemudian orang tua memberi saya nama Fransiskus. Hanya karena lahir pada waktu Paskah, maka Paskalis. Yang pertama, pengantar. Merenungkan semangat hidup dan teladan orang kudus yang menjadi pelindung kita adalah cara yang paling tepat untuk hidup sesuai dengan apa yang telah mereka hidupi. Ya. Hanya dengan cara ini kita berjuang untuk menyerupai mereka. Untuk itu hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun KBG dan pelindung kita Santo Fransiskus Xaverius, kita mau menggali lebih banyak lagi pengalaman hidup orang kudus ini, agar hidup kita juga semakin menyerupai dia. Tidak harus 100 seperti Fransiskus Xaverius, sekurang-kurangnya 30, 40, 50, 60, 70. Dan adalah hal yang sangat bagus karena kita mengadakan regulasi KBG bertepatan dengan tahun baru liturgi gereja, Minggu Advent yang pertama. Setelah saya pikir-pikir, ini
Mungkin semangat hidup Santo Fransiskus yang menjadi pelindung kita renungkan sebagai persiapan kita untuk merayakan Natal. Ya, jadi kita rekoleksi hari ini, selain kita merenungkan semangat hidup Santo Fransiskus, tapi karena kita rayakan di minggu pertama Advent, maka anggaplah ini persiapan kita untuk juga merayakan Natal. Setuju? Setuju. Siapa Santo Fransiskus? Tadi kita sudah dengar dibacakan oleh ibu saudara kita. Saya mengulang kembali, kalau misalnya ada pendobelan itu Santo Fransiskus Xaverius adalah seorang yang terlahir di keluarga bangsawan yang kaya raya dan memperoleh pendidikan yang sangat tinggi. Banyak orang kudus yang dari keluarga bangsawan dan kaya raya. Hanya sedikit yang mungkin dari keluarga yang sederhana, tapi hampir rata-rata banyak yang dari keluarga-keluarga bangsawan. Kenapa mereka sudah memperoleh segala-galanya, tetapi mau tinggalkan semuanya hanya untuk beliau yang ada di depan kita ini? Ya, tahu beliau ini ya? Ini dia. Ia juga dikaruniai otak yang cerdas, sehingga ia bisa menyelesaikan pendidikan dengan lancar dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi Paris dalam usia 28 tahun dan menjadi mahaguru. Bukan hanya guru, tetapi mahaguru. Itu artinya gurunya para guru. Pada usia yang masih muda, 28 tahun. Dalam perjalanan rohaninya, ia sepertinya ia mengalami pergumulan hidup. Dia sudah dapat segala-galanya, tetapi dia merasa ada yang kurang dalam hidup. Ada sesuatu yang dia cari, tetapi dia belum mendapatkannya. Dia berjuang terus-menerus, cari. Tetapi dia tidak mendapatkan itu. Harta dia punya, gelar dia punya, datang dari keluarga bangsawan, tetapi ada yang kurang dalam dirinya. Dan itu dia jumpai ketika dia bertemu dengan Santo Ignatius dari Loyola, seperti yang dikatakan tadi. Apa gunanya kau memperoleh seluruh dunia? Ya, apa gunanya itu? Tetapi kamu tidak mempunyai sesuatu yang lebih penting, yakni Yesus. Tampaknya kalimat Santo Ignatius dari Loyola terus-menerus mengusik hati Santo Fransiskus. Dari sanalah awal dan babak baru Fransiskus Xaverius menjalani proses menuju kehidupan barunya, yaitu panggilan untuk membaktikan diri kepada Tuhan. Bersama dengan Ignatius Loyola, Petrus Faber, dan 4 orang lainnya, Fransiskus mengikat janji mendirikan Serikat Yesuit pada 15 Agustus 34, seperti yang disampaikan oleh Ibu Bendahara tadi. Kalau mereka sudah mengucapkan kaul, itu artinya, lihat, tadi dibacakan ya, mereka berjanji untuk hidup sederhana, walaupun mereka datang dari keluarga yang rata-rata mampu. Yang kedua, mereka janji untuk tidak menikah, hidup selibat. Tapi yang ketiga, jangan lupa, mereka berlima pergi menghadap Paus di Roma. Tanda mereka setia kepada gereja, taat kepada pimpinan gereja. Ya. Maka sekarang ini orang bilang Yesuit itu adalah mata-matanya Vatikan. Ya, Yesuit itu mata-matanya. Paus kita itu Yesuit ya, Paus sekarang Fransiskus. Dan disitulah mereka mengabdikan hidup mereka demi pertobatan orang tak beriman dan menjadi penyelamat jiwa. Misi Serikat Yesus pada diri Fransiskus pun mulai. Di usia 34 tahun, usia yang masih sangat muda dan energik, dan bagi orang lain mungkin lebih mengorientasikan hidupnya
pada harta duniawi. Fransiskus bersedia untuk diutus oleh Ignatius untuk pergi ke daerah Hindia Belanda saat Indonesia ini dan wilayah belahan dunia timur lainnya sebagai seorang misionaris. Usia yang orang bilang masih sangat energik dan pikirannya itu mungkin penuh dengan duniawi. Tetapi di situ dia diutus pergi. Pasti berontak dia punya hidup. Pasti jiwanya itu berontak. Tetapi Fransiskus karena dia sudah berjanji taat kepada gereja, taat kepada pimpinan, maka dia katakan, inilah aku, utuslah aku. Seperti yang dibacakan dalam bahasa Latin tadi. Sebuah misi yang mulia, tugas perutusan yang agung, sebab membawa Kristus kepada bangsa-bangsa lain, sebagaimana kata-kata Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga. Pergilah ke seluruh dunia dan baptislah semua orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Coba kalau pulang lihat buku perayaan peringatan Santo Fransiskus, baik pengantar Injil, pasti ini. Pergilah ke seluruh dunia dan baptislah semua orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintah Yesus dan Fransiskus Xaverius siap. Kepadanya Raja Portugal tadi disebut memberikan hadiah-hadiah dan seorang pelayan, tetapi dia mengatakan cara terbaik bagi orang untuk mendapatkan martabat sejati adalah cuci baju sendiri dan masak sendiri. Tidak butuh pelayan. Dengan semangat mudanya dan demi Injil, kabar gembira Yesus, maka Fransiskus dengan dua rekannya mulai mengadakan perjalanan misi mereka ke daerah Goa, sebuah negara bagian India. Kemudian menyusuri daerah lainnya, India bagian selatan dan Sri Lanka. Ya. Di tempat ini, Fransiskus merasa prihatin dengan kepedihan dan penderitaan penduduk pribumi yang ditindas oleh penguasa bangsa asing maupun oleh penguasa mereka sendiri. Dan tergerak oleh semangat pewartaan Injil dan iman akan Kristus, satu-satunya penyelamat, maka ia mempertobatkan ribuan orang dan membaptis mereka menjadi pengikut Kristus. Di Flores ada satu pulau namanya Pulau Solor. Ya. Pulau Solor ini ada satu benteng yang kami sebut benteng Portugis. Ini pusat misi dulu. Ya. Pusat misi di Indonesia bagian timur, di Flores Timur itu, Flores pada umumnya itu di Solor. Sekarang kota itu tidak lagi menjadi pusat misi, tetapi dicatat dalam sejarah gereja Asia bahwa pernah menjadi pusat misi karena di situ Portugis membangun benteng mereka, tetapi di situ tinggal para misionaris untuk siap memberitakan Injil. Jadi nanti kita akan lihat mereka masuk di Malaka, kemudian sampai ke Batavia, lalu mereka naik ke Maluku, Ambon, kemudian mereka turun lagi ke Indonesia, Flores. Itu perjalanan misi. Maka rata-rata memang orang Flores suka nama Fransiskus. Mungkin karena salah satunya ini. Dari sana, beliau dan rekannya terus melanjutkan perjalanan misinya ke wilayah bagian timur. Tahun 45, ia mulai mengunjungi Malaysia, tepatnya di daerah Malaka, yang sebenarnya hanya untuk persinggahan, mencari kapal untuk menuju Makassar. Sekarang itu Ujung Pandang. Dulu Ujung Pandang, ya. Sekarang kita sering sebut Makassar. Jadi Malaka itu, kalau Bapak Ibu pergi ke Malaka, ada satu juga benteng Portugis di atas bukit. Ya, tahun 2015 kami rekoleksi ke sana, para Romo. Itu kami sampai ke tempatnya di mana Fransiskus Xaverius bersama dengan orang-orang Portugis membangun benteng. Sebentar mereka, ya, mereka hanya singgah untuk cari kapal untuk pergi ke Makassar. Tetapi karena lama, mereka bangun benteng mereka di situ, dan di situ pula Fransiskus dan orang-orang Portugis itu tinggal. Kalau sudah ke Malaka,
temboknya itu, benteng mereka tuh mungkin sedepan benteng mereka. Jadi bagaimana kalau ditembak? Tidak akan jebol itu, kecuali pakai apa namanya, rudal. Di Malaka ia diterima dengan baik, sebab dalam dirinya orang-orang Malaka melihat sifat-sifat baik dan hidupnya yang saleh. Hanya dengan ini saja dia sudah mewartakan Injil. Ketika melihat dia, maka kita yang punya pelindung Fransiskus Xaverius harus juga seperti ini. Ketika orang melihat kita dari KBG Santo Fransiskus, sekurang-kurangnya mereka melihat dalam diri kita ada Yesus. Kan begitu ya? Jangan ketika orang lihat kita, wah, orang pikir ini serigala ini. Harus ketika orang lihat kita, mereka melihat Yesus. Seperti mereka melihat Santo Fransiskus. Dalam persinggahannya itu, kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan, ia menyempatkan diri untuk memberikan katekese dan penyegaran pola kehidupan perkawinan penduduk Malaka yang sangat merosot karena kekayaan yang melimpah. Jadi, walaupun dia singgah cari kapal, tetapi dia masih sempat. Walaupun hanya 3 bulan, tetapi dia masih memberikan katekese kepada mereka. Poin yang mau ditekankan itu adalah sakramen perkawinan. Ya, kita bilang aman ya, sakramen perkawinan ya. Karena salah satu spirit yang dibawa oleh Fransiskus adalah bagaimana orang menghayati sakramen perkawinan. Kecuali ketua kita memang dia belum menghayati. Kita doakan supaya dia juga bisa menghayatinya. Amin. Amin. Fransiskus dan orang-orang Portugis sangat bergaul akrab dengan orang-orang Melayu. Ya, kita KBG walaupun kita tinggal di tengah kaum mayoritas, tetapi kita harus bersahabat dengan mereka. Ya, salah satu dari 5 prioritas yang kita usulkan kepada Bapak Uskup waktu di Batam kemarin adalah dialog dengan gereja dan masyarakat sekitar. Kita adalah teman seperjalanan. Maka mereka, orang Melayu yang ada di sekitar kita adalah sahabat-sahabat kita semua. Setuju? Setuju. Awas kalau kalian tidak setuju. Guna mendukung karya misinya, ia juga mulai belajar bahasa Melayu. Ya, jadi Fransiskus Xaverius mahir juga bahasa Melayu, seperti yang kita ngomong sehari-hari. Dan menerjemahkan doa-doa penting dengan menambahkan sedikit keterangan dalam bahasa lokal, yakni bahasa Melayu. Mungkin satu-satunya orang Kudus yang bisa bahasa Indonesia itu adalah Xaverius ini. Ya, kita bersyukur. Tahun 1546 dia bertolak ke Maluku, Ambon, dan dia berkarya di Ambon dan bagian Moro. Moro itu di bawah daerah Filipina, ya, sekitarnya, hingga tahun 1646. Selanjutnya ia ke daerah Ternate. Jadi kita sebut Ambon, Maluku, Ternate. Itu pikiran kita itu nenek moyangnya Pakuri, ya. Nah, daerah-daerah sana. Dalam karyanya di Ambon dan Ternate, Fransiskus sungguh gemilang menjalani misinya. Ia banyak mempertobatkan orang pribumi, membaptis, mendengarkan pengakuan dosa mereka, mengunjungi orang sakit, dan memberikan sakramen-sakramen yang lainnya, dan berkhotbah tentang Yesus. Ingat, Fransiskus berkhotbah tentang Yesus. Dia tidak omong orang. Ya, jadi kita kalau punya semangat Santo Fransiskus, ingat, kita harus kemana-mana bercerita tentang bukan orang. Awas kalau saya dengar kalian ngomong tentang orang lain. Kita harus punya semangat bercerita tentang Yesus. Maka tadi saya bilang, tidak perlu kita ngomong cara hidup kita. Ketika kita jalan, orang melihat, aduh seperti Tuhan Yesus ya. Itu artinya bahwa kita sudah menghidupi spirit Santo Fransiskus. Bukan hanya orang asli atau pribumi yang ia berikan iman,
ajaran iman, tetapi ia juga berkhotbah kepada para saudagar-saudagar Portugis yang seluruh pikirannya dirasuki oleh rempah-rempah dan wanita. Ya, jadi Fransiskus tidak hanya ngomong kepada orang pribumi, tetapi dia juga memberikan khotbah kepada saudagar-saudagar Portugis. Kenapa? Karena rempah-rempah itu artinya, kalau sudah ingat rempah-rempah, artinya pikirannya itu hanya materi. Kalau sudah pikiran duit, artinya duniawi, wanita. Ya, maka ya banyak orang Flores itu bekas keturunan Portugis dan Spanyol. Karena dulu orang-orang Portugis datang itu kawin, lalu kemudian pergi. Maka jangan heran kalau banyak orang Flores yang punya marga da Silva, da Gomez, Fernandes, ya, Pereira. Karena apa? Karena itu tadi. Gonzales itu tidak ada hubungan itu. Ya. Jadi Fransiskus juga berkhotbah kepada mereka supaya jangan hanya pikirkan rempah-rempah dan wanita, tetapi yang dipikirkan itu bagaimana iman harus tumbuh di tengah tanah Asia, khususnya Maluku, Ambon. Sudah sampai di mana tadi? Dari sebut Gonzales itulah. Pasal ini, abang ini. Portugis. Dengan pencapaiannya, Santo Fransiskus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Kristus sudah dikenal di daerah itu. Benih Injil mulai diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Ya, silakan merapat saja. Masuk. Supaya kita jangan kedinginan. Ya. Di sini juga bisa ya. Kita kelilingi saja. Kita rapat dulu baru saya lanjut. Jadi apa yang dibuat oleh Fransiskus Xaverius, benih Injil mulai diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Karena cara hidupnya yang saleh dan baik serta ramah kepada semua orang, ia disukai baik oleh orang yang beragama Katolik maupun orang-orang yang tidak beragama Katolik. Jadi kita juga sama, ya. Kalau kita berpelindungkan Santo Fransiskus Xaverius, maka kita punya cara hidup baik kepada siapapun juga. Saya tadi pagi sebelum misa, saya ke gereja, ke panti imam, saya lihat siapkan buku-buku, saya lihat intensi dari KBG hari ini. Lalu saya tulis, saya komentar kepada Koluis dengan ketua kalian, bagus intensi kalian. Mohon rahmat supaya komunio di KBG, persekutuan itu semakin erat. Itu penting. Supaya persaudaraan itu semakin kompak. Supaya kita semakin berpusat kepada Kristus, jangan berpusat kepada yang lain-lain. Dan seperti Fransiskus, kita juga punya semangat misioner. Ingat, Fransiskus itu adalah pelindung karya misi gereja. Ya, pelindung. Bahaya kalau anggota KBG Santo Fransiskus malas bercerita tentang Yesus. Itu lempar aja ke laut, dia dimakan ikan. Lalu 3 hari kemudian dimuntahkan seperti Yunus, ya. Itu Yunus. Kalau kita ditelan ikan lalu keluar, sudah tidak ada bentuk lagi. Misi di tanah Ambon inilah menjadi tonggak sejarah awal gereja Katolik Indonesia. Ya, jadi kita ngomong sejarah gereja Indonesia, maka tonggak awalnya itu adalah Ambon, Maluku, Ambon. Dan siapa yang memulainya? Santo. Kita bangga, ya. Kita bangga bahwa benih Injil Indonesia bertumbuh dengan baik hingga hari ini karena kita punya pelindung Santo Fransiskus. Di tengah kesibukannya, ia terus mempersiapkan para fasilitator. Jadi Fransiskus, dia tahu bahwa dia tidak mungkin selama-lamanya tinggal di Ambon. Dan misi itu harus diberikan kepada orang lain.
maka dia mempersiapkan orangnya supaya ketika dia kembali ke Portugis, kembali ke Spanyol, kembali ke Goa, kembali ke India, kembali ke Malaka, benih Injil yang sudah ditaburkan itu tetap hidup. Maka Bapak Ibu, fasilitator itu sangat penting. Ya, fasilitator. Ya. Kalau kita mau membangun KBG, maka fasilitator itu jangan lupa. Ya. Kalau kita bangun KBG, lalu hanya mengandalkan tunggu pastornya saja, pastornya pindah, KBG yang ikut mati. Potong jari saya. Kalau tidak ada fasilitator, pastornya pindah, kami tunggu pastor lah. Lalu semuanya pastor. Begitu pastornya pindah, kalian juga ikut, mati semua imannya. Kenapa? Selama ini hanya bergantung kepada pastor. Tetapi kalau ada fasilitator, maka pastornya pindah, fasilitator sudah siap. Itulah yang dibuat oleh Santo Fransiskus Xaverius. Dengan harapan kabar gembira Kristus terus diwartakan kepada semua orang, agar semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Agak dekat-dekat ke Papa. Ke Papa. Masih dengar ya saya ngomongnya? Tenang, habis ini kita makan. Setelah selesai menyiapkan para penggantinya, Fransiskus kembali ke Malaka, Malaysia, dan selanjutnya pergi ke Jepang dan tiba di Jepang 27 Juli 1549 dan mulai berkarya di sana. Di Jepang kurang lebih selama 2 tahun ia berhasil membentuk komunitas basis di Iraga. Ya, jadi Fransiskus itu seperti Paulus. Kemana dia pergi, dia selalu membentuk sebuah KBG. Kemana dia pergi, dia selalu membentuk sebuah KBG. Itulah yang menjadi cikal bakal awal lahirnya gereja. Ya. Jadi Fransiskus itu tidak hanya pergi ngomong lalu pulang, tidak. Dia pergi, dia dirikan KBG seperti Paulus. Pergi kemana, dia bangun jemaat di Korintus, di Roma, di Efesus, di Tesalonika, semua dia buat. Itulah yang dibuat oleh Santo Fransiskus Xaverius. Maka masuk akal kalau gereja menjadikan dia sebagai pelindung karya misi gereja. Ya. Keinginannya yang besar adalah untuk mewartakan kabar gembira ke berbagai daerah, selalu membara di hatinya kendati ia mengalami kelelahan. Ya. Walaupun capek dia, masuk akal. Tadi di jalan tadi dan dua prater, sampai tanya saya, Romo dulu di MBPA itu 94 KBG ya? Iya, 94 KBG, hanya saya dengan Bang Poya. Tapi saya bilang tidak capek. Ya, tidak capek. Fisik capek, ya. Tetapi pikiran kita sangat senang. Ya. Walaupun lelah, tetapi kita melihat pertumbuhan KBG itu. Maka saya bilang selalu saya ingatkan kepada Kolois dengan Sinsin, kalian punya pengurus ini. Ya. Jaga baik-baik. Ini Fransiskus Xaverius ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk KBG yang lain ada di paroki ini. Tepuk tangan dulu. Ada beberapa yang sudah mulai bertumbuh dengan baik, tetapi yang paling menonjol itu adalah Fransiskus Xaverius. Ya, kita saling mendukung, kita dukung kita punya pengurus, kita saling kompak supaya KBG kita ini bisa menjadi contoh. Bagaimana sih cara hidup ber-KBG yang baik? Nanti saya bilang, kalau mau cara hidup KBG yang baik, pergi ke KBG Fransiskus Xaverius, tinggal di sana, belajar dari mereka. Oke, Bang? Sip. Dengan semangat dan sukacita Injil, Fransiskus mulai merencanakan karya misi di Cina. Walau dia sadar bahwa Cina sulit baginya karena pemerintah melarang. Sampai hari ini gereja Katolik di Cina itu ada 2. Ya, satu di bawah kontrol pemerintah yang notabene melawan Bapak Suci Paus. Satu lagi gereja Katolik yang taat kepada Bapak Suci di Roma. Dan mereka ini selalu ditekan. Mereka ini orang bilang gereja bawah tanah.
Tidak bebas mereka. Inilah, kalau mereka yang kedua, inilah bagian dari kita semua. Karena salah satu ketaatan iman kita itu adalah taat kepada Bapa Suci yang ada di Roma. Karena dia adalah pengganti para rasul. Dia adalah pengganti Petrus. Dia adalah wakil Kristus di dunia ini. Ingat, Fransiskus dan Ignatius pergi ke Roma hanya untuk berjanji, kami taat dan tunduk kepada gereja. Ya. Dan harus kita yang tunduk kepada gereja, bukan gereja yang tunduk kepada kita. Kalau kalian paksa gereja tunduk kepada kalian, saya tendang kalian semua. Ya. Kita yang harus taat kepada gereja. Akhir hidup dan perkembangan misi Santo Fransiskus Xaverius. Di muara Sungai Cukina, ya, ia berharap bisa masuk dengan perahu yang bisa menyelundupkan ia ke daratan Cina. Ya. Salah satu kerinduan besarnya itu adalah Cina harus dipertobatkan. Salah satu bukti sejarah bahwa gereja Katolik pernah mendapat peran yang penting di tanah Cina itu adalah kota apa sekarang? Yang sering kalian pergi main kasino itu, Makau. Ya. Sampai tahun 1990, ya, kalau Makau itu nama jalannya semua itu Santo Paulus, Santo Antonius, Santo Fransiskus sampai hari ini. Bukti bahwa pemerintah Portugis sangat kuat di wilayah salah satu bagian dari Cina, ya, nah, Cina. Dan sampai tahun 1992, 91, 92 sampai 93 itu orang-orang Makau itu masih bagian dari negara Portugis. Baru tahun itu diserahkan ke Tiongkok itu. Ya. Jadi bukti bahwa kalau bagus kalau sekali-sekali KBG Fransiskus sekurang-kurangnya pergi ziarah ke Makau. Ya. Kalau tidak sekurang-kurangnya Malaka. Malaka itu gampang. Dari sini ke kalian dari sini ke Bangka naik kapal laut. Bangka ke Batam naik kapal laut murah. Nyebrang ke Tanah Merah, Malaysia. Murah kan? Baru jalan darat sampai ke Malaka. Murah itu. Iya. Apalagi kalian naik apa? Tol laut. Dari sini ke dari Pangkal Pinang ke dari Belinyo ke Kijang itu tol laut itu bayarnya 25.000 satu orang. Mungkin 2-3 hari. Kan dia harus mampir-mampir. Sesuai lah kalau 25.000. 25.000. Ya, namun belum sempat dia masuk ke daratan besar Cina. 21 November dia sakit. Dan sekitar kurang lebih 2 bulan kemudian ia meninggal. Dan tanggal 3 Desember 52 sang misionaris ini wafat. Ya, dia wafat sebenarnya tanggal 3 Desember. Ya, tanggal 3 Desember. Tanggal wafatnya orang kudus itu selalu dirayakan sebagai kelahiran secara rohani. Maka kalau kalian tanya, kok dia lahirnya bukan tanggal 3 Desember? Kenapa kami merayakan tanggal 3 Desember? Karena hari kematian itulah yang dirayakan, hari kemenangan, kebangkitannya. Maka kita rayakan Fransiskus tanggal 3 Desember. Maka waktu ketua KBG kalian minta supaya kami boleh nggak nyanyi Santo Fransiskus pada waktu misa hari Minggu? Saya bilang silakan. Karena Fransiskus adalah pelindung misi. Bagi orang lain, masa Advent ini, masa sudah mulai tobat, tetapi bagi Fransiskus harus menjadi pesta. Ya, benar ya? Jenazah Santo Fransiskus Xaverius awalnya dimakamkan di sebuah pantai di Sang Juan. Pada Februari 53, setahun kemudian jenazah beliau masih kelihatan utuh. Ya. Setahun kemudian, ya. Itu artinya orang kudus. Ya. Dan sampai pada 22 Maret tahun 53 dia disemayamkan sementara di sebuah gedung gereja Santo Paulus di Malaka. Dan tetap utuh. Ya, tetap utuh.
Ada sebuah tradisi ketika kita kunjungi tempat dia itu, tangannya kan dipotong itu ya. Kalau kalian melihat patung Santo Fransiskus, itu tangannya dipotong di sini. Dan dia pegang sebuah pena. Ya. Artinya apa? Mau menyampaikan pertama, dengan semangatnya dia tetap mewartakan Injil, baik dengan tulisan-tulisan maupun dengan khotbahnya. Jadi dalam tradisi mereka itu, tangannya itu selalu bergerak, walaupun sudah terpotong, tetapi selalu bergerak. Itu kalau kalian ke Malaka pasti orang cerita itu. Ya. Bukti bahwa Santo Fransiskus memang orang kudus dan pelindung misi. Perjalanan jenazah Santo Fransiskus Xaverius belum hanya sampai di Malaka, melainkan direncanakan akan dikembalikan ke tanah misi pertamanya, yaitu di Goa, India. Ya, dan dari Cina dia dibawa ke Malaka, utuh. Beberapa tahun kemudian masih utuh, direncanakan untuk dikembalikan ke Goa, daerah bagian India. Oleh sebab itu, pada tanggal 11 Desember 1553, kembali jenazah Fransiskus Xaverius dibawa berlayar menuju ke Goa dan sampai di Goa 15 Maret 1554. Hampir setahun pakai perahu dulu. Ya, dulu itu perahu. Ya, kalau angin ke utara, kita ke utara. Kalau angin ke selatan, kita ke selatan. Maka memang perjalanannya lama. Kalau sekarang makan di Belitung, kami di Malaysia, Singapura. Jenazah Fransiskus Xaverius kini disemayamkan di Basilika Bom Jesu di Goa dalam sebuah peti perak. Jenazahnya hingga kini masih utuh. Sudah berapa tahun? Ya, sampai hari ini masih utuh dan telah memperlihatkan begitu banyak mujizat kepada semua orang. Ya, banyak orang yang berkunjung ke Santo Fransiskus Asisi disemayamkan jenazahnya selalu mendapat mujizat yang luar biasa. Ya, tabunglah supaya satu waktu kalian bisa pergi ke India, Goa, untuk bertemu doa di tempat Santo Fransiskus Xaverius. Itu yang tadi saya bilang ini, Bapak Ibu. Salah satu anggota tubuhnya, yaitu lengan depan, siku, hingga pergelangan tangan, tadi yang saya bilang, sebelah kanan, yang dulu digunakan Xaverius untuk memberkati dan membaptis orang, dipisahkan oleh Prefektur Jenderal Serikat Yesus Claudio Alcuelviva pada tahun 1614 dan kini dipamerkan dalam sebuah relikwi, tempat penyimpanan orang-orang kudus di Basilika, tempat di mana para Yesus tinggal. Jadi Roma itu hanya tangan sikunya ke atas yang dipasang, masih utuh juga relikwinya. Tanda bahwa dulu tangan inilah dia pakai untuk menulis, dia pakai untuk membaptis banyak orang, dia pakai untuk mempertobatkan orang-orang di Asia, khususnya Maluku, Ambon, untuk menjadi orang Katolik. Dengan banyak mujizat yang terjadi, dengan segala pertimbangan yang ada, Fransiskus Xaverius kini dinyatakan sebagai orang suci, orang kudus atau santo yang mendapat kanonisasinya oleh Paus Gregorius kelima pada tanggal 12 Maret 1622. Ya, dia sebagai orang kudus sudah ribuan tahun. Ya, dia diberi gelar sebagai orang kudus. Santo Fransiskus Xaverius adalah seorang misionaris belahan dunia bagian timur, juga salah satu dari pendiri Serikat Jesuit. Ya, itu sekilas tentang Santo Fransiskus Xaverius dengan semangat-semangat misinya itu. Apa yang kita harapkan dari rekoleksi kita pada hari ini? Kita lihat tema kita di belakang. Meneladani hidup dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Fransiskus selalu dekat dengan Tuhan, ingat itu. Dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan pelayanannya. Kalau kita punya pelindung Fransiskus,
syarat utamanya adalah selalu dekat dengan Tuhan. Tidak boleh berpisah dengan Tuhan. Kalau berpisah dengan Tuhan, itu sama dengan ranting yang terlepas dari pokoknya. Tidak ada gunanya selain kering, dikumpulkan lalu dibakar. Ya, tahu kalian itu ya? Tahu. Artinya apa? Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Itulah tadi kenapa intensi doa kalian hari ini selalu berpusat pada Kristus. Bintang pertama gereja kita, Keuskupan Pangkal Pinang, tidak boleh berpusat kepada yang lain. Harus Kristus itu di urutan pertama. Baru yang lain-lain itu dia mengalir dengan sendirinya. Potong jari saya kalau kalian berpusat kepada yang lain. Ya, tidak mungkin kalian dapat apa-apa. Kalau berpusat kepada Kristus, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, kata Yesus, carilah dahulu, maka kalian tahu semua itu. Itu kata Yesus. Satu, kita harus dekat dengan Tuhan, yang dalam bahasa gereja keuskupan kita berpusat kepada Kristus. Maka KBG Fransiskus harus berpusat kepada Kristus. Yang kedua, sesuai dengan intensi doa kalian hari ini adalah hidup dalam komunion. Dalam bahasa sehari-hari, kekeluargaan, persekutuan, persaudaraan. Maka di KBG Fransiskus Xaverius tidak ada tempat untuk orang-orang tertentu, tetapi semuanya itu sama. Kau saudaraku, kau sahabatku, tidak ada yang dapat. Nah, itu Ibu Kori lebih tahu itu. Komunio, persekutuan, persaudaraan, itulah bintang kedua gereja keuskupan kita. Ya, kalau kita semakin kompak, semakin bersatu, bersekutu, maka dalam bahasa Indonesia orang bilang bersatu tidak teguh. Tapi Bapak yang lebih tahu nih. Bercerai kita, kami lagi ke tengah. Ya, ingat. Bintang yang kedua. Lalu ingat, berhubungan dengan bintang yang kedua, berkat bagi sesama. Artinya apa? Kalau kita mau membangun KBG, kita mau meneladani Santo Fransiskus, maka dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat banyak orang. Buatlah supaya begitu KBG, anggota KBG Fransiskus tidak muncul di gereja, selalu menjadi kerinduan umat di paroki. Ya. Kok KBG ini kok nggak ada? Artinya apa? Nggak ada lu, nggak rame. Ya, harus menjadi berkat. Jangan sampai kehadiran kita anggota KBG menjadi serigala bagi orang lain. Ya. Dan yang berikut, semangat Santo Fransiskus itu adalah misi. Ya, tidak kenal lelah. Maka saya berharap anggota KBG Fransiskus juga punya semangat yang apa? Luar biasa. Kata panitia tadi, semangat yang hangat dan panas. Yang terakhir, sebelum Santo Fransiskus pergi bermisi, dia pergi menghadap Paus di Roma. Tanda dia taat kepada gereja, tanda dia taat kepada pimpinan gereja. Dan salah satu ciri dari KBG kita adalah selalu berhubungan dengan paroki. KBG Fransiskus tidak boleh memisahkan diri dari, harus selalu bersatu dengan paroki. Ingat, kalau kita berpisah dari paroki, kita sama dengan kelompok-kelompok separatis. Ya. Akhirnya semoga semangat Santo Fransiskus menjiwai kita semua dan menjadi semangat kita semua. Lahir 7 April 1506, wafat di Shanghai, Sangchuan, Cina, 3 Desember 1552. Dibeatifikasi 25 Oktober 1619. Kanonisasi 12 Maret 1622. Pelindung gereja dan pelindung karya misi gereja
dan menjadi pelindung KBG kita. Peringatannya 3 Desember, lambangnya seorang imam yang berkhotbah berapi-api dengan membawa salib di tangannya. Ada salib tidak? Ada. Itulah Bapak Fransiskus Xaverius. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.